Perkenalkan, nama saya Desri Adolfina Banu dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan xilem. Nah, jaringan xilem adalah jaringan pengangkut yang terdapat di akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Nah, jaringan xilem disebut juga sebagai pembuluh kayu yang terdiri atas sel-sel mati dan dinding tebal berbahan lignin. Nah, xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya dari akar ke daun. Nah, jaringan xilem terdiri dari berbagai sel khusus pengangkut air yang dikenal sebagai elemen trachearin. Selanjutnya itu ada ciri umum pada jaringan xilem. Ciri umum yang pertama itu xilem berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi berupa mikronutrien dan makronutrien yang diserap dari tanah oleh akar. Selanjutnya itu memiliki sel bertipe trakeid berupa tabung panjang berongga yang mengangkut getah xilem dan juga memberikan dukungan struktural. Yang ketiga itu terbentuk dari sel-sel mati yang menjadi untayan berongga di mana air dan mineral dapat mengalir melaluinya. Yang keempat itu memiliki serat dan parenkim di mana serat itu berfungsi untuk menopang dan parenkim adalah sel berdinding tipis yang tidak terspesialisasi dan berfungsi untuk menyimpan berbagai zat. Yang terakhir itu mengandung lignin karena mengalami proses lignifikasi. Selanjutnya itu ada ciri khusus jaringan xilem yang meliputi itu terdiri dari sel-sel mati yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua itu memiliki serat dan parenkim. Yang ketiga itu mengandung lignin, membentuk jaringan berlapis, dan yang terakhir itu sel xilem yang lebih muda itu berada di bagian dalam dan sel-sel xilem yang lebih tua itu berada pada bagian luar. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan jaringan xilem dan jaringan lain. Nah, jaringan xilem berbeda dengan jaringan lain seperti dengan jaringan phloem. Nah, jaringan xilem ini terbentuk dari sel-sel mati, sedangkan jaringan phloem ini terbentuk dari sel-sel hidup. Selanjutnya itu jaringan xilem terbuat dari sitoplasma, sedangkan phloem ini terbuat dari selulosa. Arah aliran xilem itu menuju ke atas, sementara arah aliran phloem itu mengarah ke bawah. Dan yang terakhir itu jaringan xilem berperan dalam mendukung kehidupan tanaman dengan menyediakan air dan mineral yang diperlukan untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan. Selanjutnya ini ada gambar penampang melintang pada daun di mana jaringan xilem itu terletak di bagian bawah daun yang berdekatan dengan jaringan phloem dan memiliki bagian daun lainnya yang terdiri dari lapisan palisade, lapisan spons, dan memiliki stomata dan juga terdapat sel penjaga. Selanjutnya ini adalah gambar penampang melintang batang tumbuhan dikotil di mana jaringan xilem ini terletak di bagian tengah batang yang dikelilingi oleh jaringan phloem dan terdiri dari jaringan lain juga, itu jaringan dermal dan juga dengan jaringan dasar. Selanjutnya ini gambar ini menunjukkan penampang melintang pada batang tumbuhan dikotil yang lebih detail di mana jaringan xilem itu ditunjukkan secara spesifik terletak di sini bersama dengan ada epidermis, korteks, phloem, cambium dan juga empulur. Selanjutnya itu tumbuhan yang relevan dengan jaringan xilem. Nah, yang pertama itu ada pohon beringin atau Ficus benjamina. Nah, pohon beringin ini memiliki xilem yang sangat kuat dan mampu menopang pertumbuhan akar gantung yang kemudian menjadi batang sekunder. Nah, selanjutnya itu tanaman anggur atau Vitis vinifera. Nah, xilem pada tanaman anggur ini memiliki ciri khusus berupa pembuluh xilem yang besar yang memungkinkan pengangkutan air yang efisien untuk mendukung pertumbuhan cepat dalam memproduksi buah. Selanjutnya itu ada bambu atau Bambusoideae. Nah, bambu ini memiliki xilem yang mengandung serat panjang dan fleksibel untuk memungkinkan batangnya yang tinggi dan ramping tetap kuat dan lentur. Selanjutnya itu ada contoh jenis tumbuhan jaringan xilem khusus yang ada di NTT.
itu ada yang pertama itu pohon mangrove. Silen pada pohon mangrove memiliki trakeit dengan dinding tebal dan lumen yang lebih kecil yang membantu dalam mengatasi tekanan osmotik dan kondisi lingkungan yang keras. Selanjutnya itu ada sawo. Silen pada pohon sawo ini memiliki ciri khas dengan vesel yang lebih besar yang memungkinkan transportasi air yang efisien. Nah, struktur ini penting untuk mendukung pertumbuhan di lingkungan hutan tropis NTT yang bervariasi. Selanjutnya itu ada manfaat dari silem. Itu yang pertama itu mengangkut air dan mineral, yang kedua itu pengangkutan pasif, yang ketiga itu pengaturan pertumbuhan tanaman, yang keempat itu mengangkut nutrisi, dan yang terakhir itu mengatur keseimbangan udara. Dan yang terakhir itu ada kerugian dari silem. Yang pertama itu keterbatasan dalam mengangkut material, yang kedua itu kerentanan terhadap embolisme, yang ketiga itu ketergantungan pada aksi kapiler, dan yang terakhir itu keterbatasan dalam mengangkut nutrisi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.